yang pasti waktu itu Liga Italia itu di Asia kalah sama Liga Inggris. Nomor satunya tetap Liga Inggris. Tapi di Indonesia itu nomor satu. Karena effort kita kan gede, ingat nggak waktu itu kalau diingat-ingat kita mesti mikir waktu itu timnya, gimana nih caranya nih supaya duit bisa masuk, ya kan? Tapi Liga Italia ini bisa naik. Nonton bola diganggu dengan iklan di TV itu Mas, makin kecil bolanya. Itu squeezerin ya. ada aturannya nggak sih Mas sebenarnya? Ya setahu lo dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada. Dulu kayaknya nggak ada kayak gitu. Dulu kita saya lupa ya waktu itu kita ngobrol sama sales marketing. Jangan terlalu gede dong. Segini aja waktu itu ada berapa gitu ya. Saya lupa lah dari layar tuh berapa. Diatur semua. Itu kan juga awal kita yang ngasih ide-ide kayak gitu loh. Supaya ya itu dalam rangka apa sih nutupin iklan? Supaya nutupin biaya produksi. Squeeze tapi ada batasannya. Makin lama ini makin gede. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kadang kita pengen sesuatu, tapi kita tidak tahu harus bagaimana. Kadang ada duit pengen beli program, cuman kadang-kadang salah beli program. Kenapa gue bilang begini? Banyak pertanyaan. Kenapa sih Liga Inggris nggak tayang di sini? Kenapa nggak tayang semuanya? Kenapa Liga Italia nggak tayang? Kali ini gue kedatangan salah satu orang yang berkompeten untuk bicara ini. Mas Irwan. Halo. Salam olahraga nggak? Salam olahraga. Iya bener. Itu wajib ya? Dulu, zaman dulu itu. Sekarang mah nggak, bebas. Mas Irwan. Ya. Piala Dunia di mana jadinya? Piala Dunia. Yang jelas nggak di TV biasa lah, bukan TV swasta gitu. Kan udah jelas lah itu. Oh gitu ya. Crowded apa, sesusah apa sih mendapatkan hak siar Piala Dunia? Gue langsung to the point ya Mas. Sebetulnya Piala Dunia, Piala Eropa, 2 kategori event olahraga paling gede sepak bola. Itu memang rebutannya luar biasa sih. Tapi biasanya pemainnya 2 grup besar, grup Kebonjeruk sama grup Senayan. Gitu, saingannya cuma itu. Karena mahal. Mahal banget memang untuk ukuran sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin harganya masih, ya artinya gini loh. Dulu mungkin gini, saya mesti jelasin hak siar itu apa sih gitu ya. Hak siar itu ada 3 ya buat semua juga teman-teman. Hak siar untuk free to air FTV alias TV gratis, tidak berbayar. Contohnya ya semua TV yang ada di sini lah. Boleh disebut nggak tuh, ada RCTI, Indosiar, CTV, semuanya lah itu TV-TV gratis. Yang kedua ada untuk pay TV ya. Pay TV adalah TV berlangganan bulanan yang melalui satelit nontonnya di rumah pakai TV gitu ya. Ya itu banyak juga kan, ada yang di Kebonjeruk ada, yang di lain-lain Transcorp juga punya ya kan. Sekarang ada satu teknologi baru yang disebut OTT atau over the top. Jadi semua siaran yang menggunakan internet gitu. Nah, pemain terbesarnya saat ini ya MTech lah gitu ya, untuk OTT ini video gitu. RCTI, kalau saya RCTI punya RCTI Plus ya, saya juga lupa. Oh, Vision Plus ya. Iya, jadi gitu. Jadi ada 3 itu. Semua hak siar tuh pasti mengandung 3 itu. Tinggal kita mau belinya yang mana. Kalau untuk sekelas Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions berikutnya itu pasti dipaketin ya. Artinya ambil eksklusif, namanya exclusive rights kalau kita beli 3-3-nya. Tapi di luar itu kayak Liga Inggris, Liga Italia bisa dipecah. Jadi saya nggak punya nih OTT, nggak punya PTV, ya udah saya ambil free to air-nya aja dah gitu. Karena Indonesia kan masih 80% penontonnya adalah free to air gitu, artinya TV tidak berbayar gitu. Nah, susahnya gimana ya? Karena ini sebetulnya karena persaingan bebas sih. Dulu hak siar itu ada yang namanya ABU, Asian Broadcasting Union. Dia yang atur. Ketika harga dianggap kalau zaman itu ya di atas 2 juta US dollar aja harus nggak boleh sendiri TV gitu. Tapi karena ya kita juga sih dulu yang melanggar ya RCTI di 2002 nggak lewat EBU, hajar aja Piala Dunia waktu itu ambil. Belinya kemana Mas? Korea Jepang langsung
gitu. Oh, bisa waktu ya? itu. Iya langsung ke FIFA. Jadi diambillah waktu itu sehingga kaget semua ya kan. Ya namanya persaingan bisnis ya kan. Iya. Kemudian mulailah dari situ. Harga makin melambung. Begitu Piala Dunia berikutnya 2 kali lipat gitu. Udah begitu terus. Sampai akhirnya stuck di posisi yang TV rugi. Siapapun televisi, setahu saya termasuk MNC terakhir Piala Eropa itu pasti kalau dari free to air-nya rugi. Kenapa? Harga iklannya nggak masuk. Jadi gini, kenapa sih begitu? Kenapa nggak masuk? Karena yang dihitung sama sponsor pasti di tengah-tengah babak tuh. Ya kan, Ya, yang itu 15 menit istirahat itu. Ya, itu mahal. Itu yang dimauin. Jadi dasar ngitungnya dari situ dulu. 15 menit artinya sama dengan kalau dibagi iklan per 30 detik dong. Ya. Berarti sekitar berapa tuh 30 spot iklan ya. Yang bisa tayang di situ. Mau dijual berapa kemudian? Makanya gue cuman, pemirsa, tetaplah bersama kami akan gitu. kembali. Iya kan Gitu sampai doang, akhirnya dibayar begitu. buat gitu doang, Mas. Iya, karena Prit tuh 15 menit dari Prit loh. Dipotong jalan, masuk Iya. bumper ya kan? Betul. Kepotong sisa 14 setengah. Dan Gitu. itu untuk iklan. Iklan, itulah yang kemudian. Tapi harga nggak ngejar. Tapi kenapa seperti itu? Karena emang bule itu, pihak luar emang udah mentargetkan ke depan tuh semua nonton harus berbayar. Gitu. Indonesia dimanjakan dengan Nah terus. gitu, akhirnya lah terjadi zaman itu juga sih kita mulai ngebagi-bagi tuh ya udah dah buat syarat ini kasih di free to air berapa pertandingan, sisanya masukin ke karena yang bisa nutup dari PTV waktu itu sekarang OTT. OTT Gitu. lebih kenceng ya? Lebih kenceng karena apa? Secara teknologi anak muda kan OTT itu pakai internet. Ya. Pasti pakai smartphone kan, Betul. pakai handphone gitu. Ya. Nonton bisa di mana aja walaupun nggak enak nih, Ya, ya. gitu. Orang kan mau lihat gitu. Ya. Bedanya sama PTV dia harus balik ke rumah nonton gitu, Ya. pakai set-top box dan lain-lain. Nah itulah yang kemudian naik gitu, dilihat oleh video terutama kan, makanya dia kembangin itulah dan data mereka kan sudah belasan juta gitu. Ya. Saya nggak tahu realnya ya, at least separuh atau berapa. Oke, Mas, gue balik lagi ke zaman lo dulu, Mas. Zaman 90-an, Liga Italia itu menjadi tayangan paling seksi. Dan RCTI waktu itu menjadi rumahnya Liga Italia. Bedanya dengan sekarang seperti apa, Mas? Kalau melihat dari cara lo beli ke agensi, sampai akhirnya tayang di TV seperti apa, Mas? Oke, jadi gini, dulu sebelum saya jadi distributor saya juga nggak tahu. Jadi maksudnya gini, ya kita beli sama distributor gitu. Ternyata ketika begitu kita jadi distributor, oh beda ya harga yang kita terima sama harga jual langsung ke TV. Persis di-treat seperti advertising gitu loh, dikasih diskon gitu loh. Nah waktu itu masih Right Trade yang punya penyelenggaranya, Ya. saya lupa distributornya siapa. Harganya waktu itu masih worth it lah sebelum terjadi mulai mau diambil oleh sebenarnya bekas bos saya juga waktu itu. Saya diingetin jangan kemahalan itu. Jadi gini, kita tuh waktu itu Liga Italia, yes. Saya diingetin juga itu kemahalan. Jadi gini, karena harganya masih ratusan ribu zaman itu. Sampai 800 ribu tiba-tiba naik ke jadi 2 juta US dollar gitu kan. Nah itu juga sesuatu yang saya gini, yang pasti waktu itu Liga Italia itu di Asia kalah sama Liga Inggris. Nomor satunya tetap Liga Inggris. Tapi di Indonesia itu nomor satu. Karena effort kita kan gede, ingat nggak waktu itu kalau diingat-ingat kita mesti mikir waktu itu timnya, oh gimana nih caranya nih supaya duit bisa masuk ya kan, tapi Liga Italia ini bisa naik. Kita bikinlah filler-filler waktu itu, promo tentang kenalin dah waktu itu gimana caranya supaya penontonnya nggak cuma yang maniak bola. Kalau maniak bola ya segitu-gitu aja lah, cowok ya kan. Ya. Beda nonton di San Siro dong, nengok dikit, cakep banget gitu, cakep banget gitu kan. Ya. Nah itulah yang kemudian kita berpikir gimana caranya bisa kayak gitu. Pilihlah untuk karakter Indonesia pemainnya yang ganteng-ganteng dulu. Ya. Del Piero lah, Totti lah, siapalah, Maldini siapa? Kakak ya kan. Kita hajar terus, bikin kuis. Akhirnya effort itulah yang membuat Liga Italia saat itu bisa jadi nomor 1. Makanya saya diundang kan ke Right Trade. Wah mereka saya thanks lah gitu, Indonesia bisa jadi satu-satunya negara. Maksudnya saya diliatin gimana produksinya dia kita kontak sama Rayana kayak apa. Yeah. Itu adalah teknik khusus lah gitu sebenarnya. Nggak gitu-gitu amat, nggak di lapangan-lapangan amat. Hanya orang dalam yang tahu. Hanya orang dalam yang tahu gitu. Yeah. Tapi maksudnya kayak gitu. Yeah. Dan timnya tuh waktu itu gini, begitu kita hitung harga sekian, kenapa akhirnya saya juga ngelihat
Miris ya. TV tempat saya dulu, RCTI Sports itu kan dulu terkenal ya. Dulu ada Panasonic Award, saya ingat itu. Ada 4 atau 5 kategori. Pasti minimal nominasinya tuh 4 dari RCTI, 1 Antv itu si Boy Noya mulu atau Monica nggak juara-juara gitu. Sapu bersih mulu sama kita ya kan. Sebegitunya kita. Tiba-tiba hari ini loh kok hilang gitu loh. Kenapa? Bedanya dulu kita hitung dulu nih sales meeting. Ini harganya sekian, dihitung sama sales nih secara iklannya. Wah nggak cukup gitu. Kita kasih lagi bikin program. Gimana kalau dengan kayak gini? Oh nambah revenue-nya. Sehingga kita bisa bidding lah yang kemudian akhirnya dapet. Nah sekarang saya lihat tidak seperti itu. Programming langsung beri, ya kan? Tim produksinya ya jalan sendiri. Makanya kalah mulu biddingnya, ya kan? Lawan Senayan. Padahal harusnya nggak gitu loh. Atau karena persaingan liga juga berubah sekarang, Mas. Dulu Liga Italia kayaknya seksi banget. Ya, Sekarang ada Liga karena Inggris. ada kasus Calciopoli itu ya waktu itu Ya, ya. 2006. Tapi itu kan sebentar. Udah lama itu. Dan tetap pemain Italia sebenarnya gini. Buktinya parameternya gampang kok, Liga Champions kok. Ya. Emang nggak juara banget gitu Liga Italia? Enggak lah gitu. Sehancur-hancurnya Liga Italia tetap. Dan satu Liga Italia yang nggak bisa. Yang dibedain sama Liga Inggris. Dia bukan kick and rise. Orang Indonesia tuh seneng main bola kaki ke kaki. Yeah. Lu kan face beratnya Totti lo, gue tahu ya kan. Roma banget Romanisti ya kan. Tapi maksudnya gini loh, itu yang nggak dipunyain sekarang. Jadi kenapa Liga Italia atau semualah dulu kenapa bisa? Ya karena justru kita harus naikin programnya banyak. Kenapa? Supaya sponsornya dapat masuk. Dan saat itu ratingnya bagus, sehingga bisa lah mengalahkan sinetron. Nah sekarang dengan effort yang seadanya, promo yang sebegitu-begitu aja, akhirnya kan ratingnya turun. Mau nggak mau TV kan akan lihat dong hitung-hitungannya kan dengan sinetron. Sinetron duitnya segini nih, ratingnya segini nih. Liga Italia udah deh, kasih aja yang malam kan gitu. Yang malamnya yang tanggung lagi. Emang ada big match ya di tengah malam ya. Cuma maksudnya tetap untuk nge-grab penontonnya kan nggak bisa. Itu sih kayaknya yang bikin maksudnya gini. Kalau dibilang mahal memang mahal gitu. Karena teknologi baru yang sekarang justru kalau dipikirin duitnya justru lebih banyak daripada capek-capek gitu tim sesnya jualan, udah diomelin sponsor lah, ada yang nggak tayang lah, ada ini. Sekarang udah ada teknologi baru yaitu OTT. Itu yang merajai sekarang. Oh iya. Apalagi era digital ya, Mas. Iya, aku kalau kasih hitung-hitungannya luar biasa. Dan itu kan di jalan di Amerika emang pay-per-view dari zaman dulu. Nonton Mike Tyson ya bayar lah, misalnya $10. $5 gitu. Nah, Tapi itu nggak bisa diterima, Mas, oleh masyarakat Indonesia. Kenapa gua harus nonton, tapi gua bayar, sedangkan di Amerika atau di luar sudah seperti itu dari dulu. Tapi kan nggak bisa, ini kan udah pasar bebas. Kalau cuma mikirin kayak gitu, ya pemerintah lah bantulah yang beli gitu dong. Kasih ke TV nasional ya kan, nggak butuh balik duitnya. Kalau TV swasta kan itu kan bisnis, ya kan. Sekarang gimana nih? Kalau semuanya dikasih ke free to air, otomatis pay TV atau TV-nya nggak ada yang nonton lah. Orang lebih baik nonton ini gratis ya Kak. Bukan cuma langganan yang misalnya dibuka 100.000, 50.000 gitu ya. Tapi internetnya kan lumayan mahal juga gitu loh. Ya kan? Ya mau nggak mau. Makanya waktu itu kita siasatin untuk dalam tanda kutip tidak mengabaikan hak publik. Dikasihlah 1-2 pertandingan yang biasa aja gitu. Emang udah tuntutannya bisnis begitu. Nggak bisa gitu. Karena mau disalin TV swasta? Nggak bisa. Gimana mereka juga mesti balikin duit, mana ada TV yang mau rugi gitu. Buat bayar kita ya? Ya buat bayar kami. Ya, sekarang bayarannya berapa lama tuh? Berapa bulan tuh? Jangan gitu ya nggak? Zaman saya kan 2 minggu kebayar ya nggak? Itu kita gebrak-gebrak Orient Finance, kita bantuin jualan ya nggak? Aduh, itu beda. jurang nih gua. Mas Irwan, kalau dulu bisa 7 pertandingan, 8 pertandingan seminggu. Kenapa kalau menurut lo saat ini kok TV-TV susah banget ya untuk bisa mengakomodir liga-liga besar itu untuk tayang di free to air ya? Dengan ya minimal 5 pertandingan lah seminggu. Ya itu tadi karena udah di effortnya mungkin beda ya. Jadi sekarang ratingnya jatuh kan. Dengan ratingnya jatuh, dia bisa nanya orang dia punya 10 pertandingan seminggu walaupun ada beberapa pertandingan yang simultan kan di jam tertentu, katakanlah di yang prime time itu di sana kan 7:30 sekitar jam 1:30 gitu, jam 1 itu prime time. Di situ ada 4 atau berapa, ada 3. Jadi tetap yang bisa disiarkan maksimum biasanya 5. Dulu kita siarin 5-5-nya. Kenapa?
dengan effort bikin fillers ya kan, segala macam, akhirnya penontonnya dapet. Ingat nggak kita pernah kerjasama dengan media cetak waktu itu ya kan, majalah ya kan, itu dalam rangka naikin ini. Sehingga ketika diadu dengan sinetron masih menang. Mau nggak mau TV-nya akan kasih. Bahkan kuis setengah jam sebelum pertandingan ya. Iya. Bagi-bagi duit terus. Itu juga dalam rangka nyari duit juga kan. Nggak cuma gini. Karena kan kalau dari pertandingan doang kan 15 menit istirahat, 14 yang ngomong baru. Ya pemirsa gitu kan. Langsung kepotong mukanya udah hilang. Lalu kalau menurut Mas Irwan, program olahraga adalah salah satu program masih bisa bertahan di tengah serangan entertainment, kemudian sinetron yang tadi lu jelasin. Ya, karena gini, kalau sinetron kan memang karakter penonton Indonesia ya, ibu-ibu, emak-emak, pembantu. Mohon maaf nih, maksudnya emang seleranya ke situ. Itu yang habit nggak bisa. Sebenarnya kalau kita lihat per kuartal jam tayang itu bisa kelihatan ya. Jam-jam berapa aja, emang peaknya itu kan di prime time. Prime time tuh hitungannya kalau saya nggak tahu sekarang berubah apa enggak ya. Ada yang bilang dari jam 6, ada yang bilang jam 5 sekarang. Kalau dulu kan jam 7 sampai jam 10. Mungkin sekarang jam 5 sampai jam 11. Itulah yang mewakili 70% audience share. Jadi bayangin nggak? Iya. Jadi kalau kamu punya TV nih, kamu siaran aja dari jam 5 sampai jam 11, habis gitu tutupnya sign off TV kamu. Yang penting kamu menang, jadi TV nomor 1. Karena hitungan Nielsen tuh masih seperti itu. Mau nggak mau. Nah, bola kebetulan sekarang ada di prime time. Sebetulnya bagus. Kenapa? Pihak asing itu udah mikirin Asia. Makanya jamnya dimaju-majuin supaya penonton Asianya enggak sampai tengah malam banget kan. Terutama ke Liga Inggris gitu kan. Liga Italia juga ada sebenarnya. Sekarang yang jam 6 gitu. La Liga bahkan saya tahu juga ada. Kenapa? Dalam rangka mengakomodir. Cuma masalahnya adalah karena effortnya tim produksinya beda gitu. Akhirnya secara rating kalah, tetap aja yang diambil. Karena bagaimanapun sehari gini kan duit lagi ujung-ujungnya. Karena nggak mungkin TV itu mau rugi terus gitu. Tapi memang harus di tim produksinya juga ada yang effortnya bisa. Ayo ke sales nih, ngomong nih, ayo. Nggak bisa dong, tetap maksudnya ini salah satu yang membedakan TV itu dari TV lain. Dulu ingat nggak zaman saya itu, presenter itu, saya ikat sama komentator nggak bisa tampil TV lain. Iya mas. Iya kan? Jadi udah identik kayak news. Kenapa? Tapi saya bisa kasih dong minimal siaran 4-5 kali. Bisa lebih supaya kita hitung bulanannya cukup ya kan. Nah dulu kan identik banget. Begitu ngomong Tio, almarhum Ricky Jo, Dik Doang, siapapun. Jas biru tuh. Jas biru. Ya kan. Roni Pangemanan, Yugo. Segala macam itu pasti jas biru gitu. Nah sekarang dengan otomatis olahraga sedikit nggak bisa diberlakukan seperti itu. Jadi udah nggak eksklusif lagi. Kalau dulu kan gini, kalau sinetron ya, nonton misalnya dulu zaman dulu siapa artis Agnes gitu, bisa tonton di mana aja. Yang membedakan eksklusif atau enggak cuma 2 cabang, 2 kategori. Satu news, ya kan? Nggak mungkin lihat anchor news ini pindah kemana gitu kan, nggak mungkin. Satu lagi adalah sports. Sportcaster. Iya, itu yang dulu kita pegang betul dan makanya saya berusaha mempertahankan olahraga tuh masih banyak lah zaman itu ya. Ada Formula, Liga Champions, tinju dunia, tinju biasa, nasional semua kita bikin dalam rangka mengakomodir supaya presenter ini cukup nih bulanannya ya dan nggak kemana-mana dan citranya tetap ke saat itu RCTI Sports gitu loh. Nah sekarang udah nggak bisa lagi karena timnya juga udah bubar karena nggak bisa lagi gini. Sekarang tuh saya sih bilang nyalahin ya enggak nyalahin. Kenapa gitu? Dulu ada spesialisasi kan. Artinya gini, spesialisasi itu news, orang news nggak mungkin suruh bikin musik, nggak bisa gitu. Kamera works aja bingung ya kan. Agama harus spesialisasi dong. Kalau nggak spesialisasi salah ayat ya nggak. Ngambil kutipan Qurannya salah ya, hadis salah. Sport juga sama gitu loh. Harus orang bener timnya juga spesialisasi, bikin naskahnya highlightsnya nggak mungkin salah. Tapi kemudian dengan itu dileburin semua harus bisa, maka terjadilah seperti sekarang ini. Gitu. Kehidupan TV di sport di TV udah beda ya Mas ya? Udah beda. Jadi nggak ada lagi spesialisasi sehingga kadang-kadang saya juga ngelihat naskahnya gini amat gitu ya. Tapi ya gimana nggak nyalain juga timnya udah tinggal sedikit gitu. Gitu. Mas, lo kan sekarang distributor nih ya, bisa dikatakan demikian lah ya. Iya, emang iya. Seberapa susahnya lo ngejual sepak bola, tinju, basket, atau badminton Mas, atau tenis?
Gini, di Indonesia ya, pasar Indonesia? saya sebetulnya semenjak vakum itu dari dunia TV saya udah melalang buana lah kemana-mana lah. Kerja jadi sebuah di Eropa, terus kemudian di Asia, bahkan ke Amerika Selatan gitu. Sampai akhirnya Amerika Selatan, Mas. iya, Serius lu? serius, Gila. walaupun gak lama. Makanya sekarang gue masih pegang loh hak siar mau Liga Brazil. Argentina sih ini gue kasih. Ya nggak? Ini serius, karena gitu. Karena ya kita mau coba lah, tapi begitu makin lama usia makin ini kan capek juga ya. Akhirnya mikir juga nih, wah mesti cari partner nih di Indonesia gitu. Akhirnya dapetlah partner orang Indonesia. Jadi ya saya ya alhamdulillah gitu. Waktu jadi banyak, cuma ya kontrol-kontrol sedikit lah. Tapi memang ya kalau ditanya seberapa sulit, memang situasi ekonomi mungkin ya yang bikin gini. Saya udah bertemu beberapa kali sama mulai dari TV yang baru gitu ya, sama TV yang udah inilah established. Rata-rata bilang susah Wan sekarang, kenapa? Bukan masalah itu, memang sponsornya nurunin apa budget iklannya gitu, bukan karena pengaruh digital. Saya ngobrol loh dengan salah satu TV swasta ya, dengan managing director. Saya tanya, emang seberapa besar sih pengaruh digital ini, YouTube dan kawan-kawan? Enggak, less than 10% dia bilang gitu. Ke iklan. Iya kecil kalau diambil. Cuma problemnya adalah sponsor nurunin biaya iklannya karena ya mungkin berhubungan dengan kebijakan pemerintah, nggak tahu apalah, pokoknya mereka juga daya jualan mereka jadi turun. Akhirnya semua turun dong biaya untuk termasuk pembelian sponsorship misalnya gitu. Nah kalau ditanya, saya juga heran ya, kayak gini contoh tinju dunia, orang mikir nggak ada yang bagus kali ya sekarang. Salah banget, seru-serunya kelas flyweight featherweight ke bawah ya tuh, lagi edan-edannya. Tapi nggak ada yang siaran. Saya punya hak siarnya kalau mau gitu, saya jualan dan nggak mahal-mahal amat lah, maksudnya gitu. Cuma ya itu tadi, setiap datang udah, aduh jualannya susah nih. Sampai bilang gini, ya udah kasih aja saat siarnya ke kita gratis, ambil nih iklannya gitu. Saya sampai begini amat gitu ya. Tapi buat saya challenge sih. Saya lagi mengeksplor juga dengan tim di Indonesia. Coba nih kita pre-sale dulu. Kalau misalnya bisa ternyata nutup, ya nggak apa-apa, kita kasih aja gratis. Kita ambil iklannya. Itu skenario berikutnya sih. Walaupun saya maunya jual putus saja gitu kan. Ya kalau TV-nya confidence kan nggak gitu harusnya kan. Dia beli ya otomatis dia udah itu. Cuma mungkin tidak ada tim di dalamnya, tim produksinya yang bisa mengeksplor sebenarnya. Nggak cuma ini doang loh yang bisa dijual. Ini bisa bikin kreatif item ini segala macam. Yang akhirnya jadi duit gitu, bisa nutupin. Cabang apa yang paling mahal? Bola itu harus diakuin ya. Piala Dunia nomor 1, kedua Piala Eropa, ketiga Liga Inggris. Liga Champions, Mas? Liga Champions di bawah harganya. Masa, Mas? Nggak mahal-mahal amat beneran. Liga Champions kalah sama Liga Inggris? Jauh banget. Liga Champions itu seharga Liga Italia. Sorry, kalau di angka ini misalnya Liga Champions 50.000, Liga Inggris berapa? 50.000 ya. Ini misalnya 50.000 rupiah. Kali hampir 10 kali. Wow. Emang mahal banget. 500.000 jadi berarti? Iya. Emang mahal Liga Inggris itu. Kenapa ya sekarang jadi begitu populer? Karena Liga Italia enggak. Padahal kalau tuh TV dulu yang saya kerja itu tahu strateginya, ambil balik Liga Italia, kasih theme song Mama I'm Coming Home, ya enggak? Bikin trailer, saya yakin kok. Kenapa ruhnya Liga Italia itu emang di RCTI kayaknya. Bundesliga bukan nggak bagus, secara camera works dia tuh the best. Ya. Skornya banyak, grafiknya bagus. Liga Italia malah kurang dari sisi stadion itu. Penuh terus stadion ya kan. Ya. Cuma problemnya adalah yang nggak bisa dilihat dipungkiri, Liga Italia pemainnya keren-keren. Orang Indonesia tuh gini ya, kalau cuma TV itu berpikir ngambil audiensnya cuma dari yang soccer maniak, ya percuma segitu-segitu aja. Justru ngambil ketika kayak waktu itu kita kan anak-anak SMP, SMA, cewek-cewek ya kan. Sampai kenapa? Ya harus ditonjolin lah, bukan cuma skill. Gantengnya pemain Liga Italia itu nggak bisa ditukar gitu lah sama pemain Inggris, ya kan? Dan itu sebenarnya bisa masih value yang kalau saya bilang dengan harga Bundesliga gitu ya, mungkin 1,5 kalinya kali ya, 2 kali lah atau gitu, kurang lebih mahal Liga Italia memang. Tapi maksudnya dibanding Liga Inggris itu seperberapa ya harga Liga Italia? Liga Inggris mahal banget ya pokoknya. Jadi cuma artinya masih dari nggak puluhan juta US dollar gitu, di bawah 5 juta ke bawah lagi masih.
Ya, Bundesliga kan masih masa disebutin sih harganya. Walaupun saya bukan yang jual, tapi saya pasti tahu. Harusnya bisa, Mas. Bisa banget gitu. Tinggal effortnya, tim produksinya bersama tim salesnya ngobrol nih, banyakin ngobrol. Kurang apa nih? Oh, duitnya kurang nih. Bikin kreatif item apa gitu. Kan nggak usah harus di time slot itu kali. Bikin kuis, bikin apa, filler yang bisa dijual di take on sponsor di jam-jam. Kuntilanak juga boleh tuh jam 1 malam ke atas, ya kan? Sampai ke pagi yang kosong-kosong. Diisilah supaya itu bikin hype-nya balik. Dan bener loh, sejarahnya saya udah hitung-hitung nih. Ini Liga Italia nggak pernah sukses nih. Karena gimana pun saya karena sering ya dulu ya. Iyalah. Kita kan sering banget ke Italia, apa, nonton. Jadi punya sesuatu yang nggak bisa dilepasin lah gitu. Kayak saya kan orang gemes gitu loh. Rasa saya pengen balik nih. Mau buktiin bahwa kalau saya pegang nih pasti Liga Italia bisa masuk ngalahin Liga Inggris. Tapi ya kita juga udah nggak mau lagi kerja di TV, udah capek banget udah, ya kan? Saya rating. Ya tapi memang itu resiko sih. Yeah. Masa itulah persaingan gitu. Makanya dulu kan terbayar kita dapat Panasonic Award. Gitu. Saya senyum-senyum aja sebelum naik panggung nih, gue lagi dipanggil nih programnya. Tapi biasanya UP yang naik. Ya, itu kan zaman-zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan enggak lah ya kan. Pasti presenter terus pasti yang ininya ya nggak. Kita pakai bahasa Italia dikit ya nggak sangka udah Italia banget tuh. CTI. Cuma ya sayangnya itu tadi. Kenapa nggak bisa? Bukan nggak bisa. Bisa disiarin 5 minimal itu yang tidak simultan ya pertandingannya. Bisa tapi TV-nya udah hitung. Ya kalau dikasih prime time kalah nih rating. Kan kalau tadi lu bilang daya sponsornya menurun ya susah juga buat TV, Mas. Ya karena daya sponsornya menurun kan sponsor lihat rating. Ya ratingnya sekian katakannya. Terus kemudian dibanding sama sinetron, yang mengambil sinetron. Nah rating sekian ini yang harus dibangunin, dinaikin gitu loh sama tim produksi dengan cara effortnya tuh harus nambah. Bikin fillers, bikin ini kenalin lagi. Ya. Orang kan kalau nggak kenal ya gimana ya. Dulu ABG kenal cewek-cewek karena iya bener ganteng gitu dulu pertama kan. Baru lama suka. Baru udah suka main. Ternyata skillnya enak ya main bola dari kaki ke kaki akhirnya heboh gitu. Nah itu yang harus dimulai. Kalau enggak ya terus aja begini. Mas, kalau boleh tahu gua harga liga di Indonesia dengan di luar negeri sama atau enggak, Mas? Enggak beda. Indonesia lumayan mahal emang. Karena kan marketnya gede. Singapura gitu. kecil, atau Malaysia kecil. Distributor nih. Iya bisa juga. Memang lah namanya juga distributor kita mau untung. Jadi tapi beda enggak ya? loh. Gini loh kalau saya ya. Adalah perasaan beda ketika jual di Indonesia gitu. Maksudnya gini. Semua mau untung ya, tapi begitu masuk ke Indonesia kita juga mikir lah situasi, kita tahu lah. Yeah. Apalagi kita orang produksi kan kita bisa ngitung iklannya. Yeah. Berapa dari spotnya iklannya, dari running text, dari superimpose, squeeze screen, kita bisa hitung lah kurang lebihnya. Bahkan sekarang National Anthem, Mas. Habis National Anthem naik tuh, Mas. Sebelum salaman itu. Sakingnya ya. Sebetulnya banyak kreatif item yang bisa dibikin. Sekarang teknologinya virtual tuh, iya kan? Ngomong dikalahin lagi sih, presenter ngomong set gambarnya hilangin, keluarin deh tuh. Di lapangan. Ambil lapangannya, keluarin apa segala macem. Nah tinggal mau nggak nge-explore itu gitu loh. Orang kamera cuma pakai 2 kamera, kamu bikin di sini udah bisa nyampe nonton kayak di stadion. Sekarang udah kayak gitu. Tinggal kan soalnya keren tuh, kamu ya kan ada ininya nanti reportasenya padahal dari situ tuh. Dari situ kelihatan dari stadion megang sponsor. Iya kan nggak ketahuan juga karena udah teknologi udah secanggih itu gitu loh. Sudah sangat real gitu. Tinggal mau nggak timnya gitu. Ya karena timnya produksinya sedikit terus dia udah ada kerjaan mungkin udah nggak kepikiran lagi. Jadi standarnya itu aja saya ngelihat sampai sekarang. Berapa spot sih Mas? Tadi gue kepotong dari mulai awal sampai habis berapa spot iklan yang bisa dimasukkan dalam sebuah pertandingan? Kalau di tengah-tengah yang dihitung. Kalau yang di depan sama di belakang tergantung TV-nya ngasih durasi berapa. Tapi di tengah-tengah kan waktunya nggak berubah, istilah 15 menit. 15 menit itu sama dengan, kan nggak 15 menit pas. Ya. Itu dari pemain pada keluar, ya kan baru tuh. Hostnya bahkan udah nggak studio lagi, saya cuma audio doang tuh ngomong. Langsung diambil iklan. Artinya cuma 14 sampai 14,5 menit. Sekitar 28-29 spot iklan. Itulah yang... Tapi kan di depan bisa dibuka dong. Kalau nggak yang prime time banget di tengah malam, daripada nggak jelas programnya jam 1. Katakanlah siaran jam
1.30 gitu ya, 1.45. Ambillah jam 1. Tim kreatifnya bikin apa di situ? Di situ jualan. Ya kan? Maksudnya di situlah kemudian yang digede-gedein gitu loh. Dibikin kreatif item sehingga di sini bisa ngasih uang juga gitu. Walaupun tetap ujung-ujungnya sponsor saya tahu, tapi kan dilihat ratingnya berapa. Kalau ratingnya bagus mah di depannya juga pasti mau lah gitu. Karena udah dianggap ratingnya aja biasa aja, akhirnya orang ya tetap dihitungnya yang di tengah-tengah. Dihitung di tengah-tengah doang dari spot iklan, nggak masuk harganya. Begitu beli kalah mulu akhirnya bidding. Padahal kan bisa dibikin kuis lah di jam-jam apa, terus kemudian ya kreatif item di studio nih kayak gini ya kan. Mau bikin sekarang teknologi macam-macam, mau LED ini pakai LED apa kalau di lapangan floor nih meja nih LED table. Ada nih bisa keluar nih sponsor. Enak ya. Gitu, enak gitu. Dan sekarang udah bisa dibeli barangnya, nggak disewa gitu. Beda sama zaman dulu ya? Beda zaman dulu, sewa sistemnya. Yang punya cuma Israel punya kan. Itu sekarang Korea. Dulu kan gitu. Yang bisa ngeluarin di lapangan nih, stadion nih. Ingat nggak Olimpiade 2000 berapa ya waktu Olimpiade di Yunani tuh. Itu kan coba begitu dilihat atraksinya kan kayak lagi dewa-dewa perang, begitu dinyalain tuh stadion cuma pakai itu. LED itu nutupin, tapi dulu sewa, sekarang udah bisa beli gitu. Dan itu bisa dipakai. Mungkin suatu saat nih begitu ini juga naik, ini pakai LED ini yang jualan nih semua. Amin, nih. Mas. Ambil kamera di top ya kan, pasang satu sponsor ya, nggak cuma built in di sini, di sini banyak banget gitu loh. Yang ya tinggal mau nggak gitu timnya gitu. Jadi kalau dibilang tadi ya harga sebetulnya untuk Liga Italia harusnya masih bisa lah. Ya. Kalau Liga Inggris emang agak berat ya, mahal banget itu. Jadi pasti rugi kalau ambil Liga Italia. Kalau Liga Inggris. Liga Inggris kalau free to air pasti rugi. Susah lah. Paling sekarang big match ada berapa sih? Satu minggu 2, 3 gitu, 2 ya rata-rata. Kan tim tuh peringkat 1 sampai 4 lah paling ya rata-rata ya. Inggris lebih banyak mungkin ya. Kalau Italia ada 4 lah atau 5 gitu. Spanyol cuma 2 atau 3 ya kan. Jerman juga sama kan. Jadi big match-nya paling antara 2 pertandingan kurang lebih. Ya 2 itulah yang bisa maksudnya dijual gede-gedean, pasti harganya lebih. Karena saya pernah dengar sih dari MTech gitu. Ada satu pertandingan yang dia bisa dapat misalnya sekian belas M gitu. Tapi di pertandingan lain kan belum tentu. Jadi tetap harus mainnya masuk ke TV. Baru TV-nya ya karena ya tadi ya serba salah sih emang. Kalau mau ya negara aja ambil. Kayak Vietnam, Filipina, negara ambil tuh. TV nasional. TV nasional, ya kan? Rakyat nggak ada nonton bayar-bayar. Ayo TVRI, ambil TVRI. Nah, tuh yang bisa tuh sebetulnya tuh. Mas, ya kan? ini satu lagi keresahan nih, Mas. Nonton bola diganggu dengan iklan di TV itu, Mas. Makin kecil bolanya. Itu squeezerin ya. ada aturannya nggak sih, Mas, sebenarnya? Ya, setahu lo dari zaman dulu sampai Nggak sekarang. ada. Dulu kayaknya nggak ada kayak gitu. Dulu kita, saya lupa ya waktu itu kita ngobrol sama sales marketing. Jangan terlalu gede dong. Segini aja waktu itu ada berapa gitu ya. Saya lupa lah dari layar tuh berapa. Diatur semua. Itu kan juga awal kita yang ngasih ide-ide kayak gitu loh. Supaya ya itu dalam rangka apa sih nutupin iklan? Supaya nutupin biaya produksi, squeeze, tapi ada batasannya. Makin lama ini makin gede. Urut gitu lah, saya juga gitu. Udah nggak karuan nih TV nih, udah diobral nih saya gitu. Ya itulah maksudnya. Terus kalau misalnya keuntungan agensi, seberapa besarnya keuntungan agensi atau distributor, Mas, kalau buat sebuah liga di yang karena kan gini, distributor itu kita bagi ke region. Jadi ada Middle East, kalau Asia tuh ada South East lah, yang Indonesia, Singapura, Malaysia. Itu ada target. Katakanlah, let's say untuk satu liga ya, kayak misalnya ini hanya perumpamaan ya, enggak. Let's say oke, untuk liga itu katakan 100 juta US dollar untuk South East. Ya tinggal dibagi berapa negara. Target, otomatis yang demografinya lebih besar, harganya lebih besar. Dan itu semua ada datanya lah gitu. Kayak gitu sebetulnya. Jadi beda-beda. Jadi dibagi dulu per region, misalnya South East, Middle East, terus kemudian ada Eropa, Amerika, Afrika gitu. Itu beda-beda gitu, tergantung negaranya. Dan bergantung kepada seberapa
populer juga sih gitu. Itu sih gitu. Oke. Kalau bidding hak siar tim nasional, Oke, itu PSSI. PSSI. Home-nya Ya. PSSI punya. Oke. Jadi gini, Tapi sempat ada konflik tuh, saya Nah. juga tahu itu. kemarin tim nasional Indonesia sampai ronde keempat kan SCTI itu. Mm-mm. Karena beli langsungnya katanya dari FIFA. Uh-uh. Nah, tapi untuk FIFA Matchday kenapa TV lain? Nah, seperti apa sebetulnya bidding tim nasional Indonesia? Gini, di luar main event, Oke. Piala Dunianya ya, putaran final maksudnya. Oke. Putaran final tuh artinya nanti Kualifikasi. yang di Juni, Juli, bukan. Kualifikasi itu masih bebas, bukan under FIFA. Maksudnya gini, masih distributor yang pegang gitu. Jadi tergantung misalnya kayak gini, misalnya RCTI belinya ke siapa nih, Total Sport, Asia atau siapapun lah gitu. Ya tergantung dia misalnya gini, setiap distributor pasti pegang negara. Karena dia langsung ke federasi dia dealnya. Distributornya datang ke federasi, mau nggak Indonesia sejualin gitu. Daripada kan kalau dijualin kan sama kita bisa Malaysia, bisa Singapura ngerilai gitu. Iya. Jadi dia datang. Tapi kalau udah main event itu semua mulai dari yang sebelum World Cup-nya sendiri, itu ada turnamen tuh U17, U20, Iya. yang Wanita. cewek ya segala macam itu under FIFA semua. Tapi kualifikasi enggak. Sampai playoff kalau nggak salah. Oh, saya playoff. Jadi berebut deh tuh, kita mesti cari siapa nih yang pegang nih distributornya. Ya udah beli. Makanya kadang-kadang ngelihat, loh kok ada di RCTI terus ada di MTech misalnya. Apalagi waktu Indonesia mau lolos ke round berapa tuh? 3. Bukan Olimpik melalui jalur Olimpik, ya kan? Itu rame. Nah itu kan rame tuh. Cuma walaupun cuma 2 kamera dibeli juga. Kenapa? Karena ratingnya tinggi. Itulah maksudnya gini. Sebetulnya hak siar yang home ya emang mau nggak mau ke PSSI. Oke. Gitu ngobrol. Majority. Dan PSSI sebenarnya pasti udah datang oleh distributor dari manapun gitu kerjasama. Misalnya, oke, dilimpahin ya. Walaupun sebenarnya PSSI hanya penyelenggara gitu loh. Oke. Ya hak siar pasti udah ada distributor yang datang dan Kenapa kemudian- tidak langsung ke TV, Mas? siapanya? PSSI gede langsung sama TV. Bisa. Tapi kan gini, kalau sama distributor kan PSSI jualannya nggak cuma misalnya katakan maaf nih RCTI atau SCTV Group gitu. Kalau sama distributor kan saya ambil ya Singapura, Malaysia gitu. Jadi lebih gede dong. Ya enggak. Oke. Tadi Southeast nih saya ambil nih sama saya. Lu jual ke sini doang berapa? Kalau sama kita kan kita jual negara. Makanya butuh distributor. Iya gitu. Makanya jadi begitu home siapa yang punya, UE-nya juga bisa beda gitu. Katanya lebih dari 35 miliar satu pertandingan, Mas, benar? Bisa jadi. Saya sih gini. Kita nggak mau main timnas. Kenapa agak ribet sih? Agak terlalu banyak apa ya? Mohon maaf nih. Taulah sepak bola Indonesia ya kan? Lebih baik jualan yang lain aja dah. Banyak pintu, Mas. Banyak kan itulah. Gini tak gitu. Itu dari dulu tapi. Ya gimana ya? Sempet dapat. Tapi begitu ya taulah pengurusnya siapa dan identik ke TV mana kan. Waktu itu. Kontraknya nggak tanggung-tanggung 10 tahun langsung gitu kontraknya. Pas terakhir saya bidding tuh saya kalah, saya tahu ya. Karena angka yang diminta waktu itu cukup tinggi dan diminta 10 season saya bilang gitu. Di mana-mana hak siar tuh 3 season. Kalau maksudnya kalau kompetisi liga ya, Inggris, Liga Champions, tadi semua pasti kontraknya tawannya 3 tahun. Ini Indonesia 10 tahun gitu yang kita nggak tahu masa depannya aja gimana. Ya. Udah gitu. Kan kita mikirnya banyak juga ya. Di Bandung aja inget gak Persib lawan Persija? Hancur mobil OB fan. Hanya karena kan kita mikir itu semua gitu. Tapi ya lagi-lagi emang ternyata bahkan saya juga dapat info pertandingan Liverpool lawan Chelsea itu kalah Persija lawan Persib loh di Indonesia. Hebat ya? Oh ya? Rating ya? Saya pernah dikasih lihat, tuh kalah kan? Gila saya bilang gitu. Liverpool lawan Chelsea kalah lawan Persija lawan Persib. Tapi artinya gini, potensinya tuh besar. Iya. Artinya bahwa orang Indonesia tuh emang udahlah bola tuh nomor 1, olahraga nomor 1 yang nggak bisa dibantah gitu ya. Iya. Cuma sayangnya tadi itu mungkin harusnya juga kalau kita sih pengennya lebih transparan lah untuk terutama gini loh. Oke, kalau kita diminta untuk bantu jualan gitu ya, supaya kan kita orang Indonesia,
kita lebih tahu nih kayak apa rasanya dibanding orang bule gitu. Distributor asing. Kan kita lebih tahu ya, maksudnya feel-nya, jualannya juga beda lah. At least paling 3 Asia lah gitu ya. Cuma itu tadi masalah ya kalau saya sih ngerasa belum lah saat ini kalau saya ada timnya. Enggak lah, nggak apa-apa deh, nggak usah deh timnas dulu. Karena potensi sebenarnya memangnya pengen gitu. Ya lebih transparan aja. Gitu. Sekotor itu kah kolamnya, Mas? Ya nggak bisa ngomong lah saya, ntar saya keluar dari sini nggak bisa lagi. Tapi beda ya, maksudnya gini. Saya ngelihat akhirnya banyak aksiar yang tadinya nggak ada, contohnya SEA Games lah. SEA Games kan dulu nggak ada ya. Sekarang jadi ada gitu. Dulu Pak Wismoyo saya inget tuh ngundangin TV, ngajak makan, tolong ya dibantu kayak gitu. Akhirnya karena ya mungkin persaingan, karena satu hal. Yang dulu kan yang ada Olimpiade sama ini. Akhirnya semua ada hak siar sekarang. Ya, semua ada. Ada pokoknya, ya kasihan TV-nya sih gitu. Tapi yang terbaik sebetulnya ya, kalau saya bilang, untuk yang event gede ya, Piala Dunia, Piala Eropa, BWF, apalagi nih olahraga yang itu ya negara lah ambil. Voli Mas. Voli sekarang lagi booming karena MTek mulai ya. Keren, saya juga olahraga rakyat. Iya, ke voli itu sekarang benar-benar booming, apalagi muncul Megawati ya, Megatron tuh. Jadi luar biasa gitu. Jangan salah loh, Race 3 Turkinya ada di kita loh. Kalau mau beli. Iya. Oh, bukannya tayang di TVRI ya? Udah ya, tayang. Iya kan? Tahu gue. Tapi itu kita ngesap-sap lagi gitu. Jadi nggak langsung lah. Kalau tips buat Mas Irwan nih untuk TV membeli program, sebenarnya apa yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum akhirnya membayar mahal dan mendapatkan hasil yang bagus? Kalau TV swasta ya, Swasta. agak susah kayaknya sekarang. Sebetulnya ya karena dengan harga yang makin naik gitu ya, sebenarnya harus ada bagi-bagi porsi lah kalau saya bilang. Kan hak siar ada 3 tadi. Iya, betul. FTA ya, free to air nih TV-TV gratis. Harusnya ya negara ambil lah nih untuk yang kayak Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions, ya kan yang banyak penontonnya tuh, Liga Inggris, ambillah negara, kasih ke TV nasional, ya kan? TV nasional itu punya channel 4 loh kalau nggak salah saya tahu ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Artinya semua bisa tayang, nonton gratis, benar-benar gratis itu, artinya gratisnya bahwa bukan cuma beli paket 100.000 gitu, yang mahal kan internetnya. Iya kan? Internetnya coba dites deh kalau nggak pakai paket yang sebulan itu misalnya. Paling 100.000 dapat 4 pertandingan habis tuh, ya nggak? Artinya bahwa negara ambil tuh ya untuk yang event-event gede itu. Free to air-nya aja. OTT pay TV-nya silakan TV swasta mainnya. Jadi gini, masyarakatnya dapat terpenuhi 80% lah katakanlah. Kita ngeliatnya tuh harus gini ya. Penduduk Indonesia tuh mungkin jangankan Jakarta, Kerawang aja udah langsung nontonnya nggak mau pakai internet kok, gitu. Jadi artinya 80-90% terakomodir. Yang 10%-nya nih penonton OTT juga dapat swasta gitu. Coba jujur-jujuran, pasti swasta maunya OTT TV lah. Pasti, karena buat jualan. Iya, iklannya nggak masuk. Atau ini menurut lu balik lagi ke tahun 98 Mas, ketika Piala Dunia bisa ditonton di semua TV. Iya, itu terakhir tuh. Yes. EBU masih berperan. Jadi EBU itu Asian Broadcasting Union ya. Iya. Kita member waktu itu bayar masih $1.000, $1.100 waktu itu. Dengan harapan EBU menjadi markingnya untuk FIFA nggak direct ke TV. Supaya harga terkontrol. Misalnya harga 2 juta, zaman itu 2 juta US, 5 juta US tuh harus digandeng 4 TV, 5 TV, 6 TV, ada berapa TV lah gitu. Itulah yang terjadi tahun 98. Nah begitu 2002, CTI juga sih yang bebas gitu kan. Ya persaingan sih mau nggak mau gitu. Cuma ternyata ada minusnya. Tapi minusnya itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan cara sekarang muncul teknologi PTV OTT terutama sih yang dahsyat banget ya. Itu yang bisa, kalau saya kasih buka angkanya luar biasa loh. Buka paket 100.000 aja kalau penontonnya udah berapa juta tuh dapatnya gede banget gitu. Iya, 3 juta aja.
Udah aman. Sekalian aja tuh 100.000 doang, kelihatannya semua 100.000-nya, tapi kan internet yang mahal. Iya, internet mahal. Iya kan? Jadi harus mengakomodir masyarakat yang juga pengen Negara lah gratis. sebenarnya. Ya. Dan maksudnya gini, saya bukan belain TVRI ya, cuma maksudnya gini, Filipina, Vietnam, banyak negara-negara yang kemudian negara ambil alih. Itu buat masyarakatnya udah stres ya kan, kasih hiburan lah, bola kayak tinju kayak apa. Minimal ya kalau sepak bola tuh Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions, Liga itu. Ya. Kalau Liga Inggris terserah deh, kalau negara menganggap, oh sekarang lagi ini, dan negara ambil alih. Kecil lah buat negara itu harganya, diambil yang free to air-nya saja gitu. Karena kan misalnya TV pemerintah belum punya OTT pay TV kan, gitu. Streamingnya masih kecil banget, masih lemot dan sebagainya lah gitu. Artinya baru TV swastanya, jadi jalan bareng gitu. Masyarakatnya dapat gratis, ya kan. Kan TVRI bukan, kalau TVRI ya, kata pemerintah kan bukan dianggap kompetitor sama TV swasta. Iya. Karena dianggap beda gitu. Iya. Maksudnya, udahlah ratingnya dia segitu gitu dianggapnya. Kalau ini kan head to head tuh ya, Kebon Jeruk sama Senayan pasti itu. Kalau TVRI buat kita tugas negara. Nah iya, enak. Tugas negara. Bayarannya langsung lagi ya. Iya. Mas Irwan, terakhir, lu lihat tayangan olahraga sekarang, seperti apa Mas? Dulu kan lu ngebangun sesuatu dengan effort, dengan idealisme yang tinggi. Lihat tayangan-tayangan olahraga di semua TV saat ini seperti apa? Sebenarnya gini, saya miris sih. Mimpi saya tuh gini, kenapa saya nanti suatu saat akan bikin channel ya? Ketika ini udah settle gitu semuanya, mimpi saya sebenarnya ya saya harus sebut lah kayak MNC Sports ya. Saya pengen tuh bikin dalam versi digital. Jadi ada nanti tentang tinju, ada tentang, kan kita punya materinya gratis ya kan. Ada tinju, ada apa namanya, sepak bola, ada volley, ada macam-macam. MotoGP. Sebenarnya ada juga MotoGP. Kan taunya cuma MotoGP aja kan. Tahu nggak ada, gue jadi tambahin dikit. Ada Moto2, ada Moto3. Sekarang namanya MotoGP juga. Ada atlet Indonesia yang pernah juara di Catalunya. Jadi bedanya MotoGP itu kelas 1000, 1100, kelas 1000 lah. Moto2 itu 765. Semua kan ini naik nanti. Setelah juara sini naik ke sini. Ada lagi Moto3. Namanya itu MotoGP Junior. Itu kelas 250. Di mana atlet Indonesia pertama juara di Catalunya. Tapi orang nggak ada yang tahu kan. Nah ini kan harus dibangun. Harganya antara nih MotoGP dengan Moto2 tuh nggak sampai 10% loh. Artinya kalau ini dilirik mulai, dan itu semua sama tayangan, nggak ada beda grafiknya karena punyanya Dorna juga kan, yang punya MotoGP Dorna. Jadi Liberty bukan Liberty? Bukan, Dorna yang punya. Jadi semua grafiknya sama, balapannya sama, serunya. Marquez tuh dari situ semua. Pokoknya Rossi semua dari situ, jenjangnya emang begitu. Tapi nggak ada yang mengambil nih, ini harga murah. Sekali saya jualan nih, ya nggak? Iya dong. Murah banget, bukan apa-apa. Dibanding, maksudnya, itu kalau dibagi ya, apalagi kalau bisa tayangin semua, murah lah, per hournya tuh sangat murah gitu loh. Apalagi ada pembalap kita ya. Apalagi ada pembalap kita, ya kan, misalnya TVA untuk Indonesia gitu. Sebenarnya itu pemerintah lah yang keren ya. Soalnya ini government TV untuk Indonesia, tayangin tuh. Karena orang kalau nggak ditayangin ya nggak tahu lah, ternyata gila ada. Umur cuma baru berapa belas tahun juara di Catalunya, Indonesia Raya. Itu kan. Dan saya tuh sebenarnya mimpinya gini ya. Saya pengen balikin tuh, ingat gak? Hari Sabtu dan Minggu tuh harinya olahraga. Betul. Di Senayan orang pada lari, kita punya acara seputar olahraga, dulu live dari situ lah. Semua TV lah ya, bukan cuma RCTI, Monitor Olahraga dan lain semua tuh. Jadi Sabtu Minggu tuh benar-benar hari olahraga. Sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Itu tadi. Tapi sebetulnya mungkin Tio atau siapa masih baru dalam tahap ini, tapi pasti punya mimpi lah. Saya juga sama, pengen balikin hari Minggu itu ke hari Sabtu dan Minggu itu harinya olahraga. Salah satu saya bilang apa yang bisa tuh, TV negara. Kenapa? Mereka dekat di Senayan. Itu lintasannya TVRI katakan, itu bisa dibikin lomba tuh, lari 100 meter misalnya usia berapa. Kolam renangnya ada di situ tuh, usia kolam renang sekian. Maka TV negara tuh sangat mungkin. Pertama, tidak terbebani oleh iklan ya kan. Tapi jelas hasilnya loh pembinaan. Maksud saya bilang, TVRI itu paling memungkinkan dibikin lomba lari, terus kemudian renang, atletik di Senayan. Jadi benar-benar hari Sabtu dan Minggu itu akan balik gitu. Ya kita mungkin Tio atau yang sebagai podcaster ini ya tetap bikin lah misalnya nanti setelah ini apa ngembangin supaya dengan harapan
kayak gitu bisa balik lagi kayak zaman dulu gitu, benar-benar. Ya kalau kita boleh juga kita pengen kasih sih materi-materi gratis, tapi kan masalahnya kita bicaranya bisnis, nggak bisa gitu. Karena ya ketika kita katakanlah udah dibeli sama video, kan nggak bisa yang lain. Eksklusif kan itu yang bedain sport sama tayangan lain. Satu eksklusifnya, dua live-nya gitu. Lu masih yakin bahwa tayangan olahraga akan terus bisa menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia? Kalau sekarang ya, karena saya ngerasain, saya jualan, mau ke TV yang baru nih, itu saya kasih contohnya yang MotoGP Junior sama paketannya kan 2 tuh sama Moto2. Mereka aja nggak bisa beli dengan harga yang kalau saya bilang dibagi dengan setahun race-nya. Presiden RI ini senang banget kuda kan, saya punya aksi pacuan kuda 20 series kejuaraan dunia dan itu rame banget. Gak ada yang tahu kan, karena katanya takut gambling lah apa. Enggak, semua olahraga juga bisa dibikin gambling. Main catur aja juga bisa dibikin, abisnya jalan kemana, ya kan? Tapi maksudnya ada tuh yang masih murah banget, nggak ditayangin gitu. Padahal itu kan kayak berkuda, let's say untuk Olimpiade ada sekarang. Jadi maksudnya gini, emang negara sih harus ambil. Karena kalau udah negara yang ambil, ya kan? Ya masyarakatnya senang, TV swastanya juga nggak akan mikir sebagai itu kompetitor kok. Semua happy gitu loh. Tapi kalau udah dibiarin kayak sekarang, ujung-ujungnya memang suatu saat sih bisa nggak ada. Jangan dong. Sekarang gini. Kerjaan gue gimana, Mas? Harus berterima kasih loh sama MTech ngambil Liga Inggris. Kalau enggak, kemana tuh Liga Inggris? Sekarang saya tanya, Liga Italia nggak ada kan di free to air? Video doang. Cuma ada video doang kan? Ya. Nah, kita punya tuh hak siarnya. Tapi nggak ada yang sanggup beli. Gitu. Padahal kalau dibilang mahal, kita juga kalau boleh motong mah kita potong kali semurah-murah. Ini harga sama dengan ketika RCTI terakhir ambil tahun 2002. Dan bisa diskon kisaran itu segitu ya untuk free to air-nya saja, karena kan sudah di video untuk. Artinya gini, ia harus berterima kasih lah dengan para pemilik OTT yang berani beli masih gitu. Nggak tahu saya hitungan mereka seperti apa ya untuk Liga Inggris karena kita nggak pegang ya. Tapi maksudnya untuk liga yang lain kayak La Liga mana, ya kan? Nggak ada gitu. Ya karena gitu, Bundesliga doang. Iya. Saya juga miris, sekarang masih nggak bisa mikir tentang Bundesliga ya. Mas, cuma saya, beda mas. Ya satu tambahin sedikit lagi lah, dapat Liga Italia gitu. Untuk ngomong Mas Irwan. Iya, saya orang bebas ya Kak. Nggak cuma gini, terus terang saya juga sama miris nih. Aduh, suatu saat hilang. Sekarang gini, tinju dunia mana ada yang ambil. Padahal dibilang mahal mah, tergantung timnya jualannya enggak kok. Kalau TV baru wajar. Kalau dilihat rating karena nggak dicoba lagi. Dan di dunia tuh peminatnya tinggi loh. Tinggi. Kan ada 3 badan tuh, ada Top Rank, Golden Boy, banyak tuh. Kita ambil semua dari mereka, jadi satu kita pikir bakal tuh kita jualannya tuh kejuaraan dunia loh. Secara rating bagus, cuma ya memang gimana dong? Ini daging semua perbincangannya ini, point of view yang berbeda dari orang yang memang sudah berkecimpung dari tahun 90-an sampai sekarang, bukan hanya di TV tapi juga sebagai distributor. Semoga bisa memberikan ini ya, point of view. Buat gue sih banyak ilmu nih Mas, banyak ilmu Mas. Apalagi terutama yang itu ya, saya tadi cerita nanti ke depan ada satu teknologi, 5-10 tahun lagi, tiap podcaster itu bisa punya kayak video. Kayak Opta gitu ya, data gitu ya? Nggak, jadi kayak dulu saya taunya Indovision, sekarang apa namanya sih? MNC Group tuh punya Indovision namanya. Sekarang namanya Indovision lagi. Indovision lagi. Jadi tiap podcaster ntar bisa punya seperti Indovision. Dia jadi nggak perlu ngebangun infrastruktur. Tadi gue bayar Mas, bayar langganan. Syaratnya adalah harus punya 2 jam sehari ya. 2 jam itu boleh setengah jam 4 program. Itu akan, jadi kita kayak nyewa gitu. Jadi kan enak Tio, misalnya abisnya ngembangin apa sampai. Bener tuh. Cuma bayar let's say $1.000 gitu sebulan, tapi seluruh iklan, seluruh pemasukan langsung dapat. Dan gue bisa menanyakan tayangannya itu kan? Iya. Jadi itulah untuk ngelawan eksklusivitas sekarang yang terjadi YouTube. Di platform itu ya, YouTube. Jadi teknologi dari Amerika 5-10 tahun lagi itu keluar tuh. Saya sih udah tahu gitu. Cuma saya lagi mikir nih programnya apa ya buat exercise ngebikin sehari 2 jam kan nggak gampang ya, maksudnya gitu. Lagi kita pikirin, tapi yang pasti itu akan masuk teknologi itu, ya. Jadi ya siap-siap aja emang idenya terus. Karena apa? Itu mau memberi kesempatan kepada konten kreator untuk dihargai lebih gitu loh, gitu. Mas Irwan, makasih ya. Sama-sama. Dan makasih, ini orang
yang memberikan gue kesempatan untuk bisa tampil di TV sampai sekarang. Thank you so much. Sama-sama. Sehat selalu Mas Irwan. Sama-sama dia. Jangan takut pada gelap sebab bintang hanya lahir di waktu malam. Begitu pula jiwa, ia hanya bersinar setelah melewati kelam. Kian Nugroho.